Terjebak satu malam yang indah. Bab 123. Satpam rumah Riko segera masuk ke posnya. Lantas mengambil ponselnya, dan kembali menemui mantan majikannya dulu. "Sebentar, Bu. Saya telepon Pak Riko dulu," ujar satpam tersebut. "Baik, Pak. Kami tunggu," sahut Ernia, seraya bergelayut manja di lengan suaminya. "Duh, memang beda ya. Lihat Bu Ernia itu adem. Dari dulu sampai sekarang nggak ada bedanya. Beda sama Bu Ola, pecicilan bawaannya," celetuk Pak Satpam yang membuat Ernia dan Awan saling tatap. Awan sontak mencubit hidung mancung Ernia dan tersenyum. Sementara Ernia tersenyum lebar, melihat suaminya bersikap manis. "Sayang kamu," bisik Awan, seraya mengecup lembut pucuk kepala istrinya itu. Ernia tak membalas apapun. Dia hanya mengeratkan genggaman tangannya, sambil menunggu Satpam Riko melakukan panggilan. Tapi, terlihat oleh Awan dan Ernia, kalau panggilan yang dilakukan tidak tersambung sama sekali. "Bu, maaf ini. Nomor Pak Riko nggak aktif." "Bagaimana, dong?" sesal Pak Satpam, sebab tahu kalau Ernia dan suaminya sudah melakukan perjalanan jauh. Tapi, saat tiba di sini justru tidak bertemu dengan yang dituju. Ernia dan Awan saling tatap sejenak. Lantas Awan menghela nafas dan menjawab, "Ya. Sudah, Pak. Kami balik saja. Nanti, biar kami coba hubungi beliau. Terima kasih waktunya, Pak. Kami permisi dulu. Assalamualaikum." "Baik, Pak. Terima kasih kembali. Maaf, jika kunjungannya jadi membuat kecewa Bapak sekeluarga," sahut satpam tersebut dengan sangat sopan. Awan tersenyum tipis, lantas mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Tadi lupa menghubungi Pak Rikonya dulu. Jadi begini deh." "Ya sudah, Pak. Kami permisi dulu. Mari." Pamit Awan, seraya mengangguk sopan lalu berjalan menjauh bersama istrinya. "Permisi, Pak," ucap Ernia, seraya tersenyum. "Iya, Bu. Silahkan," balas Pak Satpam. Mereka akhirnya menuju rumah orang tua Awan, yang ditempati oleh Om Daniel. Tapi ternyata juga kosong. Akhirnya Awan ke rumah miliknya yang ditempati oleh Rangga dan istrinya. "Mari-mari, masuk Pak, Bu," sapa mertua Rangga, mempersilakan Kek Bara dan Nek Minan yang berada di depan pintu. Sementara Ernia menemui istri Rangga yang hanya bisa berbaring di ranjang kamarnya saja. Mereka berbincang tentang seputar kehamilan yang mereka alami. Tapi, lama-lama, merembet ke hal lainnya juga. "Mbak, dulu Bang Rangga pernah melamar Mbak Ernia, ya?" tanya Cynthia, yang membuat Ernia meneguk salivanya berat. Kata siapa? Gosip itu, nggak usah didengerin, sangkal Ernia dengan wajah yang memucat. "Bang Rangga yang cerita. Katanya, ngajak ta'aruf, tapi Mbak Ernia nolak," balas Cynthia lagi. Ernia kembali meneguk salivanya berat. Seraya menejamkan matanya rapat, kemudian menghela nafasnya panjang dan berat. Cynthia tersenyum lebar seraya menatap Ernia lekat-lekat. "Untung Mbak Ernia gak mau. Kalau mau, mungkin aku gak akan nemu suami sehebat Bang Rangga." "Hehehehe," balas Cynthia dengan wajah yang merona. "Apa sih kamu ini? Sudah, jangan bahas lagi. Kamu minum susu bisa nggak? Kalau bisa, minum saja. Buat tambahan energi," ujar Ernia mencoba mengalihkan pembicaraan. Ernia mengerjap mendengar penuturan istri Rangga. Alih-alih cemburu, malah dia bersyukur. Hati Ernia tertegun, melihat sikap manis Cynthia. Sungguh, Rangga pasti sangat bahagia memiliki istri secantik dan sebaik ipar Winda itu.
Kagum Ernia dalam hati. Setelah cukup lama mereka berbincang, akhirnya Kek Bara mengajak keluarganya itu kembali ke rumah Ernia dan beristirahat di sana. Malam hari, saat mereka sedang bersantai, ponsel Awan berderit-derit. Pria itu segera menyambungkan panggilan masuk itu. Astagfirullah. Jadi kamu ada di Kalimantan, Ram? Kami ada di Jakarta, ini. Tadi kami ke rumahmu. Awan terkekeh mendengar kabar dari Riko, yang ternyata mereka sekeluarga ada di kediaman Kek Bara sejak siang tadi. Tapi, saat tiba di sana, Mama Nenti sepertinya kelelahan. Jadilah mereka beristirahat dulu sampai Mama Nenti membaik keadaannya. Dan baru ingat untuk menghubungi Awan setelah malam hari. Semoga mama kamu segera membaik, Ram. Kalian mau di sana dulu? Atau akan segera kembali? Kalau masih mau di sana, kami akan segera bertolak dari sini secepatnya. Supaya tidak selisih jalan lagi, nanti, ujar Awan. Entah ini, Wan. Mama masih terlihat pucat. Lemas katanya. Dia sangat ingin bertemu dengan Kinan, sahut Riko. Baiklah. Aku sampaikan ke istri dan kakeknya. Saranku, tunggu saja kalian di rumah. Kek Bara. Kami akan segera kembali, balas Awan. Baik, Wan. Terima kasih atas pengertiannya. Kami akan tunggu kalian, jawab Riko. Kemudian, Awan menceritakan ke Kek Bara. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera kembali keesokan paginya. Sebab Ernia mengeluh kelelahan dan ingin beristirahat dulu. Jadi, Kek Bara juga Awan memilih untuk menginap dulu semalam. Kakinya yang pegal, Mas. Ernia merengek manja, saat Awan memijat bagian tubuhnya. Yang lain. Iya, sahut Awan. Yang tangannya berpindah ke betis sang istri. Dan kemudian, memijatnya dengan lembut. Au. Pelan, Mas. Jangan kuat begitu mencetnya, protes Ernia sekali lagi dengan bibir mengerucut. Ini juga pelan, sayang. Duh, pasiennya cerewet amat sih, Awan menggelitik pinggang istrinya, membuat wanita itu tergelak seraya meliupkan tubuhnya sebab merasa geli tak karuan. Sampai akhirnya Awan memilih memeluk tubuh yang kini terlihat mulai berisi. Sebab ada makanan yang masuk ke dalam tubuh Ernia. Kayaknya kamar ini, deh, yang belum pernah dicoba, lirik Awan, seraya membelai perut buncit istrinya. Apa? Ernia wajahnya sontak merona, sebab tahu apa yang hendak suaminya itu sampaikan padanya. Kura-kura dalam perahu, deh. Awan menusukkan ujung hidungnya ke tengkuk istrinya. Latu ujung bibirnya menyentuh, mengecup hangat bagian di bawahnya. Love you, Ernia, bisik Awan sangat lirih. Ernia tak menjawab, tapi wanita itu meraih telapak tangan suaminya. Lantas mencium punggungnya dengan sangat hangat. Mereka tersenyum, di antara sisa rasa lengket yang menyatukan tubuh mereka. Setelah membersihkan diri, mereka berdua akhirnya terlelap. Hingga keesokan paginya, mereka segera bertolak untuk kembali ke Kalimantan dan bertemu dengan Riko dan keluarganya. Sesampainya mereka di sana, Nenti menangis memeluk Kinan dengan begitu erat. Entah apa yang terjadi pada nenek Kinan itu, tapi terlihat ada pias penuh sesal dalam rias wajah wanita tersebut. Ki, maafkan nenek. Iya, maafkan nenek, lirih Mama Nenti dengan wajah berurai air mata. Riko ikut memeluk cucu dan nenek itu, dan ikut terharu suasana yang ada. Mama Nenti tinggal di salah satu kamar di rumah Kek Bara. Hingga 2 hari kemudian, mereka masih tinggal di sana. Ki, kalau sudah siap tinggal sama papa, kamu kabarin, ya.
Papa akan jemput, ujar Riko saat mereka berpamitan siang itu. Sebab mereka sudah 3 hari tinggal di rumah Kebara. Membujuk Kinan agar mau ikut mereka pulang. Awan dan Ernia sudah bantu menjelaskan dan merayu bocah tersebut. Tapi, Kinan tetap kekeh menolak ikut dengan sang ayah kandung. Iya, Pak. Nanti kalau Ki liburan, Ki main sama ayah ke Jakarta. Dan menginap beberapa hari. Tapi, Ki mau sekolah di sini saja. Maaf ya, Pak. Ki sayang Papa, sahut Kinan, dengan bahasa yang sungguh tak disangka Riko, begitu bijak dan dewasa. Pria dewasa itu tersenyum dengan genangan di kedua bola matanya. Sedih, tapi tak bisa lagi memaksa untuk membawa anak sulungnya. Meski Nenek Minan memaksa, tapi Kinan benar-benar menolaknya. Ki, maafkan Ibu Olaya. Kalau pernah membuat Kinan takut dan kecewa. Kinan nggak mau ikut ke Jakarta dan tinggal sama kami. Pasti karena takut sama ibu, iya. Laura tiba-tiba berjongkok dan memegang kedua bahu anak itu. Menatap lekat kedua bola mata anak sambungnya. Kinan pun sama. Menatap lekat wajah Laura seraya meneguk. Salivanya berat. Tidak, Bu. Kinan. Kinan, mau sama Mama saja. Kinan menjawab dengan bola mata yang bergerak tak berhenti. Menatap bola mata Laura yang bergantian kiri dan kanan. Terlihat begitu gugup dan takut. Enggak apa sayang. Jawab jujur saja. Ibu Ola ngerti, kok. Ki pasti benci sama Ibu Ola, kan? Sebab pernah membuat Ki ketakutan dengan sikap ibu. Ibu benar-benar minta maaf. Ya, Ki. Lirih Laura, seraya memeluk tubuh kecil bocah itu. Kinan terdiam mematung, seraya melirik ke sang ayah. Yang mengerti kegelisahan yang sedang Kinan hadapi. Suami Ernia itu tersenyum seraya mengedipkan mata perlahan. Isyarat bahwa, semua akan baik-baik saja. Kinan menggerakkan kedua tangannya. Lalu memeluk ibu sambungnya. Dan tersenyum getir, saat melirik ke arah sang ibu. Afimbi juga tersenyum dan mengedipkan matanya. Lalu mengacungkan jempolnya ke Kinan. Ki, nggak apa-apa Ibu Ola. Tapi, Ki mau sama adik Cia dan Al. Kalau Kinan pergi, nanti nggak ada yang main sama mereka, sahut Kinan ragu-ragu. Ki nggak marah sama, Ibu. Ola dengan wajah serius bertanya sekali lagi. Kinan menggeleng dengan senyuman kecut di wajahnya. Lantas berlari menghambur ke pelukan sang ayah. Saat Laura melepaskan pelukannya, Riko menghela nafasnya berat. Menahan kecewa yang merebak dan memenuhi rongga dadanya. Aku minta maaf, Aku tak paham apapun. Tapi, aku tahu. Mungkin ikatan batin antara aku dan Ki yang kurang. Sebab mungkin sejak Kinan ada di dalam kandungan, belum pernah sekalipun kami bertemu. Sehingga, chemistry yang terjalin di antara kami tidak terlalu kuat. Aku Riko, seraya menatap ibunya. Nenek Nenti menggigit bibirnya, saat mendengar kata-kata Riko. Dia ikut bersalah dalam hal ini. Sebab dirinya lah yang kala itu selalu membakar kepercayaan yang masih ada di hati Riko. Sehingga yang terjadi, Riko semakin membenci Ernia kala itu. Maafkan Mama ya, Maafkan kesalahan yang dulu banyak sekali Mama lakukan padamu. Mama Nenti berkata dengan air mata yang ikut berderai begitu saja dari kedua sudut matanya. Sudah, jangan dibahas lagi. Mari, kami antar sampai ke bandara, ujar Awan. Yang tidak ingin suasana menjadi mengharu biru. Dan memilih mengganti topik pembicaraan yang memang dia tak ingin mendengarnya. Riko menggendong putra sulungnya, dan membawanya ke mobil lebih dulu. Ernia dan Awan mengikuti di belakang. Setelah Laura dan Mama Nenti masuk ke dalam mobil,
Awan segera mengantar mereka ke bandara. Hanya Kinan yang ikut serta. Sebab, Ernia ingin istirahat saja di rumah. Hingga hari berganti, dan saat bayi Laura lahir. Ernia mengucapkan selamat pada istri. Dari mantan suaminya itu. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya, lah? Tanya Ernia. Mas Riko yang nangis, Mbak. Itu, sekarang saja masih melamun terus orangnya, aku. Laura, seraya melirik ke arah suaminya yang sedang terbaring lelap dalam lelah. Iyakah? Sahut Ernia terkekeh mendengarnya. Iya, Mbak. Katanya, keinget Mbak Ernia. Sebab dulu pas lahiran Kinan, Mas Riko nggak mendampingi, balas Laura, dengan mata yang menggenang. Tak ingin mendengar, tapi suaminya sudah mengungkapkannya. Begitupun Ernia. Dia tak butuh kata-kata itu sama sekali. Untuk apa? Tapi, semua sudah terucap, meluncur bebas dari bibir Laura. Yang membuat Ernia sontak diam dan memejamkan matanya rapat-rapat. Kenapa hal itu harus terucap dari bibir Riko ke istrinya? Ernia sungguh tak menyukainya. Bahkan dia menjadi khawatir, kalau semua rahasia mereka Riko ungkapkan juga ke istrinya itu. Hati Ernia terasa tergores, saat tahu Riko mengatakan itu pada Ola. Dia khawatir kata-kata itu justru melukai perasaan Ola. Maaf ya, Ola. Mungkin Mas Riko masih sangat mencintai Mbak Ernia. Aku tahu itu dengan sangat. Laura memotong kalimat Ernia dengan cepat. Membuat Ernia sontak meneguk salivanya berat. Dengan hati yang kian terasa sakit. Matanya rapat terpejam, dengan bibir yang terkunci rapat. Di atas ranjang pembaringan, di dalam ruangan putih, yang menyeruak aroma obat-obatan. Di sebuah rumah sakit bersalin, di kota Jakarta. Laura masih menggenggam ponselnya, sebab panggilan masih berlangsung dengan mantan istri dari suaminya. Dadanya begah, sesak, bahkan terasa sakit. Tapi, Laura mengerti, bahkan sangat paham. Jika Ernia sudah mengubur jauh-jauh kenangan bersama suami Laura. Dan diyakini hidup bahagia dengan suami dan keluarganya. Anak kami perempuan, Mbak. Cantik. Sedikit mirip Ki, ucap Laura, dengan genangan yang menumpuk di wajahnya. Melirik suaminya, yang sedang terlelap di atas sofa. Sebab semalaman tidak tidur, untuk menemani Laura menjalani persalinan. Masya Allah, tabarakallah. Pasti cantik kayak mamanya. Duh, jadi penasaran pengen lihat. Sayangnya aku juga lagi nunggu hari. Kamu cepat sehat ya, lah. Ernia membalas dengan bahagia. Laura menyeka sudut matanya yang basah. Entah apa yang membuat buliran embun itu lolos dari sana. Padahal, sekuatnya dia menahan rasa haru bahagia sebab akhirnya bisa menyandang gelar sebagai seorang ibu. Juga membuatnya begitu emosional. Tapi, ada yang tak bisa dia pungkiri di dalam sana. Bahwa ada luka menganga, yang seakan bertabur garam. Bahkan saat luka itu kembali berdarah. Perih, dan terikot sangat menyayat kalbu. Berkali dia menepis rasa cemburu yang memenuhi hatinya. Berkali itu pula, dia sadar antara dirinya dan Ernia adalah dua wanita yang tersimpan di dalam hati seorang Riko dan Aditya. Amin, terima kasih doanya, Mbak. Salam buat Kinan. Sampaikan padanya, kalau adiknya sudah lahir dengan selamat. Tanyakan padanya ya, Mbak. Kalau Ibu Ola mau. Rekomendasi nama dari Abang Kinan. Untuk adik perempuannya, balas Laura, di antara isak yang menyeruak memenuhi rongga dadanya. Ernia menggigit bibirnya, saat mendengar isak dari ibu sambung putranya. Ingin sekali dia memeluk wanita yang baru saja menjadi ibu itu. Memberikan dia energi, agar selalu kuat, dan sabar.
Sebab manusia hidup tak akan luput dari masalah dan ujian.